Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Iputu Riko Diatnyana dengan NIM 2024-03010034. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran multimedia, yaitu 3 jenis hasil pembelajaran multimedia. Apa saja sih 3 hasil dari pembelajaran multimedia tersebut? 3 hasil pembelajaran multimedia mengacu pada cara multimedia digunakan untuk mendukung atau mempengaruhi proses belajar. Berikut adalah 3 jenis hasil pembelajaran multimedia. Nah, yang pertama itu tidak belajar. Meskipun multimedia digunakan, hasil akhirnya adalah peserta didik tidak benar-benar memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru. Hal ini bisa terjadi ketika penggunaan multimedia yang tidak efektif, kurang menarik, atau tidak relevan dengan kebutuhan pembelajar atau peserta didik. Nah, adapun penyebabnya yaitu dari tidak belajar bisa berupa presentasi yang membosankan, informasi yang tidak terstruktur dengan baik, atau interaksi yang minim antara peserta didik dengan materi yang disajikan. Misalnya itu jika hanya penyampaian satu arah tanpa ada keterlibatan atau tantangan berpikir lebih dalam. Contohnya itu seorang siswa sedang menonton video pembelajaran yang penuh dengan informasi, tetapi tidak ada interaksi atau penugasan yang mendorong mereka untuk memahami atau menerapkan materi tersebut. Nah, hasil yang kedua itu pembelajaran hafalan. Pembelajaran hafalan ini berfokus pada menghafal fakta atau informasi yang disajikan melalui multimedia. Meskipun materi disampaikan menggunakan format visual atau audio yang menarik, tujuan utamanya adalah untuk membantu peserta didik mengingat informasi tertentu tanpa terlalu memperhatikan pemahaman mendalam. Nah, penyebabnya pembelajaran hafalan ini seringkali melibatkan penggunaan multimedia untuk menampilkan informasi secara berulang, seperti teks atau gambar yang mudah diingat untuk memfasilitasi proses penghafalan. Contohnya itu dalam pembelajaran bahasa, menggunakan video atau aplikasi yang menampilkan kosakata atau frasa untuk dihafal oleh siswa. Contoh lainnya itu adalah menggunakan animasi untuk membantu mengingat urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau rumus matematika. Nah, hasil yang ketiga yaitu pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga benar-benar memahami dan menghubungkan materi dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah mereka miliki. Dalam pembelajaran ini, multimedia digunakan untuk menciptakan konteks yang relevan dan mendalam, yang mendorong pemikiran kritis, analisis, dan juga aplikasi praktis. Penyebab dari pembelajaran bermakna yaitu terjadi ketika materi disajikan dengan cara yang interaktif dan relevan, seperti dengan menggunakan simulasi, tugas berbasis proyek, atau konten yang menghubungkan teori dengan praktik. Pembelajaran ini melibatkan pemahaman konsep secara menyeluruh dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Contohnya yaitu menggunakan simulasi atau permainan pembelajaran untuk menjelaskan konsep ilmiah, atau juga menggunakan video yang menunjukkan contoh nyata dari suatu fenomena yang dipelajari, yang kemudian diikuti dengan diskusi atau refleksi mendalam oleh siswa. Nah, jadi kesimpulannya, tidak belajar ini terjadi jika multimedia tidak efektif atau kurang mendukung suatu pembelajaran. Pembelajaran hafalan ini berfokus pada penghafalan atau informasi tanpa pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang terakhir,
Pembelajaran bermakna terjadi ketika multimedia digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendalam, menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah ada, dan mendorong pemahaman serta penerapan praktis. Itu tadi mengenai 3 hasil pembelajaran multimedia. Sekian dari saya tutup dengan terima kasih.